Meski sudah resmi bercerai, namun polemik antara Mawar Afi dan Steno Ricardo ternyata masih terus bergulir panas. Kemarin, 5 April 2022, ditemani kuasa hukumnya, Mawar menjalani pemeriksaan di Polres Depok terkait laporan kuasa hukum mantan suaminya atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa penjelasan pihak Mawar terkait postingan yang kini berujung pelaporan ke jalur hukum? Dan benarkah dalam waktu dekat Mawar akan membuat laporan terkait tuduhan mencari popularitas terhadap seseorang? Memasuki bulan suci Ramadan, Mawar harus menerima nasibnya menjalani ibadah puasa dengan status sebagai janda. Lantas, hingga kini masih terus membahas sang mantan di mana-mana. Benarkah Mawar sebenarnya belum move on dari bayang-bayang Steno? Perang saling umbar aib di media dan juga perseteruan mereka pun mencuat ke publik. Tak pelak membawa kekhawatiran atas kondisi anak-anak Mawar dan Steno. Lantas benarkah para buah hati sangat merasa terganggu karena sang ayah menikah dengan mantan pengasuh mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rentetan polemik antara Mawar Afi dan sang mantan suami Steno Ricardo hingga kini belum menemukan titik terang. Bahkan, permasalahan di antara mereka justru berlanjut ke jalur hukum. Pada Selasa siang kemarin, 5 April 2022, Mawar mendatangi Polres Depok ditemani kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan dari Satreskrim Polres Depok atas laporan kuasa hukum mantan suami terkait dugaan pencemaran nama baik. Diberondong 12 pertanyaan oleh pihak penyidik, penyanyi berusia 36 tahun itu pun dianggap kooperatif karena menjawab semua pertanyaan polisi dengan sangat terbuka. Lantas seperti apa tanggapan Mawar lantaran permasalahannya dengan Steno kini berujung ke jalur hukum? Persiapannya gimana, Mawar? Bismillah aja. Nggak ada persiapan gimana-gimana. Dijalanin aja. Jelas saya tanya, tapi saya juga bilang bahwa seharusnya kan ini bisa dicegah ya. Karena beliau kan yang melaporkan kan kuasa hukumnya, beliau kliennya, ada wewenang harusnya dari seorang klien untuk nge-stop gitu ke kuasa hukumnya. Tapi beliau bilang, ya kita jalani aja prosesnya, aku jadi, dan dia pun jadi saksi, katanya sih meringankan saya. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan sebagai saksi terlapor ya, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan kuasa hukum Saudara Steno Ricardo. Jadi tadi Mawar sudah memberikan keterangan kurang lebih sekitar 12 pertanyaan. Semua dijawab dengan baik dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Mawar sangat kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di Polres Depok. Laporan yang disampaikan oleh pengacaranya mantan suaminya Mawar. Ya memang yang bersangkutan sudah membuat laporan di SPKT Polres Metro Depok. Sampai saat ini laporan itu masih didalami, dipelajari, ya masih dalam proses penyelidikan. Bermula dari unggahan Mawar di akun media sosial soal urusan rumah tangganya dengan Steno, Mawar ternyata dianggap membuka aib orang lain hingga dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa penjelasan Mawar terkait hal tersebut?
Benarkah ia menyesal mengunggah curahan hatinya di media sosial hingga berbuntut kasus hukum? Semua yang saya ucapkan di sosial, baik di sosial media dengan yang tadi keterangan di dalam, itu memang yang sebenar-benarnya terjadi. Saya tidak berniat menjelekkan siapapun ya, apalagi dengan profesi ya Bang ya. Bukan, saya tidak menjelekkan itu, tapi memang kenyataannya memang dari proses awal saya bercerai, saya memang betul-betul saya serahkan semuanya ke mantan suami saya, termasuk dengan kuasa hukumnya. Jadi pada saat saya bertanya apakah saya perlu kuasa hukum, mantan suami saya kan mencegah supaya saya tidak usah pakai kuasa hukum. Jadi saya dari awal memang tidak pernah punya pikiran jelek kepada mantan suami saya nurut-nurut aja. Sementara itu, Mawar dan kuasa hukumnya justru berencana menggugat balik sosok haters yang kerap kali menghujatnya dan menuduhnya mencari popularitas dengan cara mengumbar aib rumah tangganya dengan laporan kasus ujaran kebencian. Lantas benarkah sosok yang akan dilaporkan merupakan salah satu orang terdekat dari sang mantan suami? Dan sudah sejauh mana laporan Mawar diproses oleh pihak kepolisian? Ini kalau soal podcast, sebetulnya tidak semua podcast saya terima. Jadi memang saya hanya bicara di podcast yang memang saya kenal baik. Seperti di Ruben itu kan memang sahabat saya sudah lama. Jadi tujuan saya bicara di podcast itu memang supaya nggak terlalu riuh aja sih gitu. Kalau ngebuka aib ya gimana dong Mas, bukan saya yang ngebuka aib. Dalam waktu dekat kita akan buat laporan ya. Terkait apa ya? Terkait dengan tuduhan orang-orang yang sudah kita telusuri ya, kita dalami tentang media sosial yang dimiliki orang itu. Karena dia menuduh klien kami bahwa klien kami ini katanya seperti hantu menggunakan aib untuk mencari popularitas. Nah, orangnya sudah kita tahu. Kita sudah telusuri akun itu milik siapa dan ada kaitannya juga dengan si mantan ini. Ada banyak akun, tetapi saya yakin itu yang mengoperasikan satu orang. Ya kan, yang mengoperasikan akun itu satu orang dan kita tahu siapa orang-orang itu dan akan segera kita buat laporan di Polda Metro. Gimana? Terkait apa Pak? Terkait dengan gimana? Iya, ini ujaran kebencian. Masalah proses kita tidak bisa tentukan kapan waktunya. Nanti kita tunggu saja. Yang jelas laporannya sudah diterima dan sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak Reserse Polres Metro Depok. Memasuki bulan suci Ramadan, Mawar harus menerima nasibnya menjalani ibadah puasa dengan status sebagai janda. Bahkan hingga kini masih terus membahas sang mantan di mana-mana. Benarkah Mawar sebenarnya belum dapat move on dari bayang-bayang Steno? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Rumah tangga Mawar dan Steno Ricardo telah berakhir di tahun ke-9 pernikahan mereka. Perceraian Mawar sudah dilakukan sejak 31 Agustus 2021. Namun, baru diputus pengadilan pada 11 Januari 2022. Pasca resmi berpisah dari Steno Ricardo, kini Mawar pun harus menjalani kehidupannya sebagai seorang single parent atas 3 anak. Sebagai single parent, Mawar tidak memungkiri ada perasaan sedih yang menyelimuti. Sebab, tahun-tahun yang dilalui dengan keluarga utuh, sekarang tak bisa lagi didapatkan oleh anak-anaknya. Terlebih, memasuki bulan suci Ramadan, untuk pertama kalinya dengan menyandang status sebagai janda, Mawar pun mengungkapkan isi hatinya. Perihal kebiasaan anak-anak saat menjalani ibadah puasa dengan santai, Mawar pun menjawab bahwa mereka tidak terlalu sulit untuk urusan makan sahur ataupun berbuka. Lantas seberapa beratkah beban yang kini ditanggung Mawar saat menjalani hidup sebagai single parent?
Kasihan anak saya sendirian sahurnya gitu, biasanya ada bapaknya gitu aja. Aku sih bilang sama aja sih ya. Baik sebagai teman, baik sebagai orang di luar sana yang mungkin nggak mengenal banget sosoknya Mawar dan Steno juga, ya sebenarnya sih kita sama-sama orang luar gitu kan. Yang lebih tahu kronologisnya ya pastinya mereka berdua ya. Kalau aku sih sebagai sahabat cukup jadi pendengar aja gitu kan, sebisa mungkin ngademin. Semoga apapun itu yang terbaik juga buat Mawar. Kalau aku sih yang paling mikirin banget tuh masalah anak-anak ya. Menelisik jauh ke belakang, cerita cinta dalam kehidupan asmara Mawar dan Steno diketahui berjalan harmonis di 4 tahun pernikahan mereka. Selebihnya, Mawar mengaku tak lagi menyimpan rasa cemburu kepada suami. Juga sebaliknya, hingga perkawinan mereka mulai terasa hambar, sampai akhirnya berujung perceraian di tahun ke-9. Namun, setelah bercerai, Mawar justru tampak begitu vokal mengungkapkan berbagai permasalahan rumah tangganya. Hal itu pun membuat tidak sedikit orang beranggapan bahwa Mawar masih menyimpan perasaan terhadap sang mantan suami. Lantas, benarkah Mawar sudah move on dari kisah masa lalunya bersama Steno? Atau justru dia merasa sakit hati karena mantan suaminya kini telah menikah dengan mantan babysitter anak-anaknya? Move on insya Allah. Kalau masalah orang ketiganya yang dimaksud adalah istrinya sekarang, lillahi ta'ala, saya memang nggak punya bukti bahwa mereka berselingkuh, tapi ya saya kembalikan lagi logikanya kita semua aja. Sebagai mantan istri saya udah nggak ada rasa apa-apa ya, maksudnya untuk nanggapin semuanya ini kayak udah lost aja, lebih ke sayang aja waktu saya seharusnya bisa di rumah sama anak-anak, sekarang harus bolak-balik ke sini untuk kasih keterangan ya. Tapi karena ini sudah terjadi, sebagai warga negara yang baik ya saya datang aja penuhin panggilan. Semua kasus perceraian tuh memang lazimnya tuh hakim akan nanya, ini masalahnya apa sih gitu. Apakah ada orang ketiga, apakah masalah uang, apakah apa aja masalah? Intinya dua gitu, masalah uang apa selingkuh gitu. Itu common theme gitu kalau kasus cerai gitu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menyimpulkan telah terjadi A, B, C, D gitu kan. Nah di situ tuh baru ada kalau nggak salah ada 4 alasan kenapa perceraiannya dikabulkan, tapi salah satunya ada di bagian kecil gitu ada bahwa ada perselingkuhan itu. Kalau memang dia bermasalah, ini yang agak kita sesalkan juga. Kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama, dia bisa banding. Yang kedua, dia bisa ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu, 21 Januari pas dia baca putusannya kaget, loh ini apa nih? Perang saling umbar aib di media dan perseteruan mereka mencuat ke publik tak pelak membawa kekhawatiran atas kondisi anak-anak Mawar dan Steno. Lantas benarkah para buah hati sangat merasa terganggu karena sang ayah menikah dengan mantan pengasuh mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat polemik dengan mantan suaminya Steno Ricardo yang kian hari semakin bergulir panas, Mawar kerap kali bolak-balik menjadi bintang tamu di podcast dan menceritakan kisah pahit pernikahannya. Tak sedikit orang yang akhirnya menaruh simpati terhadap Mawar. Namun di sisi lain, terdapat pula pihak yang justru memberikan teguran, bahkan cibiran terhadap dirinya. Ia pun sempat mendapat teguran dari seorang psikolog, Lita Gading,
bahwa semua yang ia lakukan besar kemungkinan akan berdampak buruk bagi anak-anaknya dan juga Steno. Namun di sisi lain, secara belak-belakan Mawar pun juga mengungkapkan kondisi psikis anaknya justru terganggu akibat sang ayah menikah dengan mantan babysitter mereka. Menurut Mawar, bahkan anak-anaknya lah yang pertama kali memberitahukan dirinya terkait hal tersebut setelah menyaksikan lewat sosial media. Pertama kali saya tahu soal pernikahan, saya tidak ada bicara sama sekali. Tidak pernah menyebutkan juga bahwa saya bercerai, karena sebetulnya ketika saya bercerai mantan suami saya meminta untuk nggak usah bilang-bilang dulu kita cerai ya. Jadi saya dilarang untuk bicara untuk bicara bahwa saya sudah bercerai. Jadi yang pertama mengupload pernikahan itu nggak lain nggak bukan wedding organizer dari mantan suami saya. Jadi dari situ banyak netizen nge-tag saya, nge-mention saya, ya karena udah terlanjur orang-orang tahu ya saya jawab. Aib rumah tangga saya sejujur-jujurnya sampai saat ini pun masih saya jaga kok. Jadi nggak saya buka semuanya. Udahlah, itu cerita masa lalu saya dengan bapaknya anak-anak. Itu yang sangat saya sesalkan dari keputusan mantan suami saya yang menikah. Sekali lagi harus digarisbawahi ya, bukan status sosialnya istrinya, tapi orang tersebut dikenal baik oleh anak saya sebagai babysitter. Tiba-tiba sekarang peluk-pelukan dengan papanya, itu yang bikin buat saya kerugian besar, karena luka batin anak-anak itu nggak akan bisa saya sembuhkan dengan instan. Hanya itu. Jadi kerugiannya hanya kalau masalah materi, uang gitu-gitu udahlah. Anak saya duluan. Jadi saya tahu dan saya ngumpetin, tapi anak saya kan udah melek gadget ya. Jadi dia lihat di YouTube dan dia langsung samperin saya, ngasih tahu. Saya speechless, nggak bisa jelasin apa-apa, masih shock waktu itu. Nangis doang. Meski berpolemik, namun kabarnya Mawar dan Steno masih terus berusaha untuk menjalin komunikasi demi anak-anak mereka. Belum lama ini, ia dan mantan suami kembali menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama Depok terkait hak asuh ketiga anak mereka. Saat dikonfirmasi, dengan percaya diri, Mawar mengklaim bahwa dirinya mendapatkan hak asuh atas ketiga buah hati tercinta. Namun keputusan belum mencapai titik akhir dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bakal mengesahkan hal tersebut dalam sidang putusan hak asuh anak pada 20 April mendatang. Perempuan kelahiran Februari 1986 itu pun mengaku tidak pernah meminta soal biaya nafkah anak usai resmi cerai dari Steno. Lantas benarkah usai perceraian, mantan suaminya baru memberikan nafkah anak sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2022? Alhamdulillah kemarin sudah mediasi berhasil dan hak asuh ada di saya. Sudah dinyatakan oleh, tapi nanti tanggal 20 ada sidang putusan. Dia pernah meminta. Jadi ya inisiatif papanya aja. Bulan ini belum ya. Karena mungkin masih baru awal, terakhir kirim itu awal Maret ya. Awal Maret ke saya. Jelang puasa ini ada pertemuan? 4 juta rupiah. 8 juta pertama, terus dia transfer lagi 4 juta. Ya. Untuk 3 anak ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.